Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Sisop D081 dari kelompok 4 orang akan menjelaskan proses instalasi aplikasi menggunakan Docker di Linux. Next. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Loh, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dias Syamil Oktavian dengan PM 2208 10 10 039. Next, Iko. Oke, perkenalkan nama saya Eko Indra Gunawan, NPM 220810101003. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faizul Ulum dengan NPM 2208 10101013. Dan saya Radina Muhammad Artansa dengan NPM 2208 1010218. Oke, next ya. Nah, sebelum kami lanjutkan untuk cara penginstalannya, pertama kami akan tunjukkan dulu Ubuntu dan Docker yang kita gunakan tuh ada di versi berapa. Nah, untuk Ubuntunya sendiri, seperti yang bisa dilihat ya di sebelah kiri itu, kita menggunakan Ubuntu versi 23.04 dan untuk Dockernya sendiri menggunakan versi 24.0.7. Next. Nah, untuk langkah pertamanya itu yang digunakan adalah kita coba menjalankan perintah sudo apt update untuk memperbarui informasi paket Ubuntu-nya. Nah, sehingga kita bisa memastikan kalau sudah versi terkini dan kunci GPG Docker yang terunduh itu sudah paling baru. Langkah ini menambah repositori Docker, mempersiapkan sistem untuk instalasi Docker Engine dengan menyinkronkan basis data lokal. Perintah ini memastikan paket Docker diinstal sesuai versi terbaru dan memiliki dependensi yang diperlukan untuk berjalan dengan optimal. Next. Nah, setelah melakukan update, kita langsung lanjut ke menggunakan sudo apt upgrade-nya. Nah, langkah ini tuh digunakan untuk dengan cara menjalankan perintah sudo apt upgrade yang tidak secara langsung terlibat dalam instalasi Docker, tetapi berperan penting dalam memastikan bahwa sistem Ubuntu yang digunakan itu sudah memiliki versi terbaru dari paket-paket yang telah diinstal, termasuk dependensi yang mungkin diperlukan oleh Docker nantinya. Next. Nah, untuk selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. baik untuk langkah selanjutnya yaitu install from URL. Jadi eh, untuk langkah ini menjalankan perintah curl seperti pada gambar yang tersedia. Jadi untuk ini digunakan untuk mengunduh dan mendeskripsikan kunci GPG Docker pada sistem Ubuntu. Nah, nantinya kunci GPG ini diperlukan untuk memverifikasi keaslian integritas paket-paket Docker yang akan diunduh dari repositori resmi Docker. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menginstal package. Jadi dalam Docker penginstalan Docker, eh, Docker akan menginstal paket-paket inti pada sistem Ubuntu dengan menggunakan perintah sudo apt install docker sysli container.io. Jadi penginstalan ini merupakan inti dari platform Docker yang menyediakan daemon untuk membuat dan menjalankan kontainer Docker CLI yang merupakan terbuka baris perintah untuk berinteraksi dengan Docker dan juga kontainer. Nah, nanti sistem akan secara otomatis mengunduh dan menginstal komponen-komponen tersebut, mempersiapkan lingkungan yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan kontainer Docker. Untuk langkah yang selanjutnya ada tes status. Jadi tes ini digunakan untuk menguji apakah Docker yang telah terinstall itu sudah statusnya sudah running atau belum. Jadi untuk mengetesnya menggunakan perintah sudo systemctl status Docker. Nah, ini digunakan untuk memeriksa status layanan Docker yang dikelola oleh sistem MD. Kemudian hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Docker Engine memiliki status aktif yang berarti layanan Docker telah berhasil
diinisialisasi dan berjalan sehingga siap untuk menerima perintah-perintah Docker dan menjalankan kontainer. Kemudian selanjutnya ada tes Docker yang mana digunakan untuk mengecek bahwa Docker sudah benar-benar bekerja. Jadi kita menggunakan perintah sudo docker run hello world yang berfungsi untuk menjalankan kontainer Docker yang sederhana bernama hello world. Jadi saat perintah dijalankan, Docker akan mencoba mengunduh gambar kontainer hello world dari Docker Hub. Jika belum ada di sistem lokal, maka sistem akan secara otomatis mengunduh dan Docker akan menjalankan kontainer berdasarkan gambar tersebut. Hasilnya, program akan mencetak pesan sederhana yang menyatakan bahwa instalasi Docker berjalan dengan baik seperti pada gambar yang tersedia. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami aplikasi pertama yang akan kami download menggunakan Docker adalah aplikasi WordPress, dan cara untuk instalasinya sebagai berikut. Bisa next. Nah, sebelum memulai untuk menginstal WordPress pada Docker, kita harus melakukan instalasi Docker Compose terlebih dahulu. Instalasinya dapat menggunakan perintah ini, sudah apt install Docker Compose. Nah, apa sih Docker Compose itu? Docker Compose merupakan alat yang memungkinkan pengguna mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container. Nah, hal ini sangat berguna ketika aplikasi melibatkan beberapa layanan seperti WordPress yang membutuhkan server database. Instalasinya dapat menggunakan fungsi ini. Detailnya dapat dilihat pada gambar ini. Nah, setelah installnya selesai, kemudian bisa dicek terlebih dahulu apakah Docker Compose ini sudah benar-benar terinstall, dan bisa juga dicek versinya berapa menggunakan perintah Docker Compose ini. Bisa next. Nah, setelah langkah-langkah tadi yang sudah dilakukan, selanjutnya kita harus membuat direktori yang baru. Bisa membuat direktori yang baru menggunakan perintah mkdir atau make dir WordPress. Selanjutnya buat file Docker juga dengan ekstensi YML dengan menjalankan perintah nano docker compose.yml. Nah, ini nanti untuk membuka text editor nano. Next. Nah, selanjutnya ketika text editornya sudah terbuka, kita bisa membuat file Docker dengan ekstensi YML dengan menjalankan perintah nano docker compose.yml dan melakukan perintah seperti pada gambar di samping. Nah, pada gambar di sini itu nanti isi dari teks YML yang kita edit tadi, ini konfigurasinya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan pengguna, tapi di sini karena kita akan menginstal aplikasi WordPress, maka setting yang bisa digunakan sesuai dengan gambar yang ada pada layar ini. Next. Nah, setelah file YML tadi sudah dibuat, selanjutnya kita akan update YML directory dengan melakukan perintah docker compose up min d untuk mengupdate data di dalam file YML yang telah dibuat. Mungkin bisa next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tes and run application. Jadi setelah instalasi WordPress dan membuat direktori WordPress selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengakses WordPress melalui browser. Kita akses di browser database WordPress yang sudah dibuat sebelumnya dengan akses ke localhost sesuai dengan yang ada di PPT-nya di sini. Maka akan muncul tampilan pertama WordPress. Setelah itu lakukanlah konfigurasi awal dengan mengatur judul situs, nama pengguna, dan lain-lain yang tersedia dan harus diisikan oleh user. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Next. Lalu berikutnya ada application to Jenkins installation. Next. Di sini kita install Jenkins. Untuk menginstal Jenkins,
pada Docker, kita dapat menjalankan perintah pada terminal dengan prompt sudo docker run min d min p 8080.28080p dan selanjutnya lalu kita tunggu sampai instalasi selesai. Lalu kita run lagi. Setelah instalasi Jenkins selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengakses Jenkins melalui browser. Kita akses di browser database Jenkins yang sudah dibuat sebelumnya dengan akses ke localhost dengan port 8080 seperti pada di gambar. Maka akan muncul tampilan pertama Jenkins. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.